Sebelum saya teruskan, jadi peristiwa ini terjadi di tahun duka cita ketika paman Rasul meninggal. Istrinya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid meninggal di tahun itu sebelum Rasul berangkat untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan misi dakwahnya ke Taif. Jadi Taif sekitar 80 kilo lah, 79, 80. Sampailah Rasul ke Taif dengan selamat. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Nah, ini salah satu strategi dakwah. Bagaimana kalau menyampaikan dakwah, di situ ada tokoh-tokoh, temuin tokoh-tokoh itu. Karena kalau tokoh tersebut beriman, maka seluruh yang di bawahnya pun beriman. Jadi membuat namanya skala prioritas. Apakah aku ke individu? Ya kalau mau cepat temuin tokoh. Ada beberapa tokoh di situ yang Rasul temuin. Yang pertama bernama Abdu Yalail, Abd Yalail. Kemudian yang kedua namanya Mas'ud dan yang ketiga bernama Hubaib Banu Amr. Ini tokoh. Orang yang sangat punya masa di situ. Dan duduklah Rasul menjelaskan bagaimana Islam dan seterusnya dijelaskan oleh baginda Rasul. Tapi yang terjadi adalah mereka memperolok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meremehkannya dan menolak dengan cara yang tidak terhormat, bahkan memprovokasi orang-orang yang bodoh di kota itu, orang-orang yang bisa dibayar dengan uang untuk mencaci maki Rasul dan untuk melempari dengan batu. Jadi namanya provokator itu dari dulu ada. Dengan cara dibayar, dengan cara apapun yang dilakukan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh Zaid bin Harithah, didampingi oleh Zaid. Rasul sampai dikejar-kejar oleh mereka pula. Rupanya bukan hanya 100-200, sampai mendekati 5 kilometer coba. Tanpa bisa bayangkan. Ketika Rasul dilempari, Zaid pun dia menutupi Rasul dari siksaan tadi, dari lemparan batu kena di kepalanya, tapi terkena juga baginda Rasul kakinya sampai masuk di kebun-kebun kurma. Hampir 5 kilometer Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di bawah pohon anggur itu, di bawah salah satu pohon anggur, Rasul darah pun dari kaki, dari kepala pun terkena wajahnya juga Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril menghampirinya. Nah, di situ Rasul berdoa, nanti saya akan jelaskan doa yang cukup masyhur dan maknanya. Malaikat Jibril pun mendekati Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu kejadian ini, sangat tahu, dan sudah mendengarkan doa-doamu. Nanti saya akan bacakan doa tadi yang cukup membuat kita tersentuh. Tinggal engkau perintahkan malaikat yang penjaga gunung, apa yang kau inginkan mereka akan melaksanakan. Kemudian menghampiri Rasul juga malaikat penjaga gunung mengatakan, kami semua diperintahkan, apapun yang kau inginkan kami akan laksanakan. Bayangkan, dalam kondisi yang begitu, dan semua sudah siap, mau dibalikkan kota tadi. Apa jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalaupun mereka tidak menerima risalahku, aku berharap mudah-mudahan anak dan cucu mereka itu akan menerima dakwah ini. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada mereka tersebut, ya Allah. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak tahu sama sekali. Jadi inilah yang luar biasa dan makhluk Allah pilihan, Rasul pilihan yang kita sebagai umatnya mestinya bersyukur. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibullah. Yang nanti insya Allah di padang mahsyar Rasul tidak akan menyanyiakan kita semua.